warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in wa ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat dan karunia-Nya, rahmat dan hidayah-Nya. Salawat dan salam terlimpah curah kepada Rasul mulia, baginda besar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para sahabatnya, tabi'in serta tabi'in. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah, iman itu adalah sebuah keajaiban. Maka Nabi menyebutkan dalam sebuah hadisnya, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khairun. Sungguh ajaib orang yang beriman itu, perkara-perkara hidupnya adalah baik untuknya. Inna amrahu kulluhu khairun. Jadi iman yang ada dalam diri kita adalah sebuah keajaiban. Sesungguhnya keajaiban yang ada di dunia ini bukan sesuatu yang mustahil, Pak, bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena keajaiban itu ada dalam hidup kita, termasuk iman yang membersamai kita saat ini adalah sebuah keajaiban. Iza asabathul khairu syakara wa huwa khairul lakum. Ketika mendapatkan nikmat ia bersyukur. Orang kalau sudah banyak nikmat tidak akan bisa bersyukur kalau tanpa iman. Iya. Karena indikator syukur itu adalah mengucapkan kalimat alhamdulillah, memuji Allah, dan hati mengakui bahwa ini milik Allah Subhanahu wa taala. Kita saat ini, Pak, mungkin bisa mengatakan, nanti kalau kaya saya pengen ngumrohin 2 orang 3 orang. Nanti saya kalau kaya saya akan zakat, infak, sedekah. Bahkan saya akan bisa on time salat 5 waktunya, karena saya nggak pusing lagi mikirin duit. Itu, Pak, pikiran sebelum kita kaya, betul ya? Tapi kalau sudah kaya, kira-kira bisa nggak, Pak, salat 5 waktu? Belum tentu. Nah, inilah indikator keimanan. Keimanan itu kalau sudah hadir di dalam jiwa, Pak, sering kita sebutkan, rumah yang dekat dengan masjid tidak menjamin orang itu salat ke masjid. Rumah yang di dalamnya penuh dengan Al-Quran tidak menjamin pemiliknya baca Quran. Uang yang ada di saku Anda, di dompet kita, Pak, nggak menjamin pemiliknya sedekah. Rumah yang besar, gedung yang mewah, mobil-mobil yang mahal tidak menjamin pemiliknya haji dan umroh. Yang menjamin kita melakukan kebaikan itu, datang ke masjid, bersedekah, baca Quran, sampai umroh dan haji, itu bukan karena memiliki, tapi karena punya iman. Iman itulah penggerak yang dahsyat. Wa iza asabatu syarru, apabila ia mendapatkan kesulitan, dia mengembalikan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendapatkan susah dia bersabar, ketika mendapatkan nikmat ia bersyukur. Ajaib, kata Nabi, orang-orang yang beriman. Maka keajaiban itu hadir, Pak, ketika kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Di dalam goa, Rasul mulia Muhammad bin Abdullah bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar gemetar ketika melihat kaki-kaki
tentara-tentara Quraisy yang akan membunuh Nabi. Dan fisiknya sudah ada, Pak. Pasukan elit, pasukan khusus yang diutus oleh Abu Jahal untuk membantai Muhammad. Di rumahnya tidak diketemukan, rupanya Nabi bersembunyi di Gua Thur. Saat duduk Nabi bersama Abu Bakar, maka Abu Bakar melihat kaki-kaki tentara-tentara elit pasukan khusus. Apa kata Abu Bakar? Ya Muhammad, lau nadhara ahduhum tahta qadamaihim la ra'ana. Wahai Muhammad, kalau mereka melihat ke bawah saja nih, mereka melihat begini nih, kelihatan itu, habis kita, hancur kita. Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah menghadirkan keajaiban, sumbernya adalah iman. Beliau mengatakan, "Mazanukum bi'isnaini wallahu salisuhuma." Jangan engkau menduga bahwa kita ini berdua, kita ini bertiga bersama Allah Subhanahu wa taala. Yang dihadirkan oleh Nabi adalah keimanan, Pak. Maka keimanan itulah yang mendatangkan ketenangan dalam jiwa orang-orang yang Allah pilih. Karena Allah melihat ia lebih menggantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hatinya tentram, Pak. Begitu ya. Ini kan keajaiban. Hitungan matematika habis. Hancur Nabi itu. Dengan kalimat innallaha ma'ana la tahzan innallaha ma'ana fa anzalallahu sakinatahu, maka Allah turunkan ketenangan. Wa ayyadahum biruhimin, dan Allah turunkan kekuatan, Pak. Kekuatan langit. Kekuatan langitnya, maaf, tidak berlebihan Allah menghukum tentara-tentara tersebut, mengelabui mereka mudah bagi Allah. Dengan apa? Dengan sarang laba-laba yang merajut benang-benangnya dan 2 telur merpati, Pak, di muka pintu tersebut. Komandannya mengatakan, ayo cari semuanya. Prajuritnya menyebutkan, wahai komandan, jangan-jangan dia ada di dalam mulut gua ini, di dalam gua ini. Komandannya mengatakan, otakmu di mana? Kalau Muhammad itu masuk, maka tidak ada nih yang namanya sarang laba-laba, akan koyak sarang laba-laba ini dan telurnya akan terinjak oleh si Muhammad. Nggak mungkin dia di sini. Lihat, Pak. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menjawab berbagai permasalahan hidup hamba-hambanya, Pak. Ya. Keyakinan inilah yang harus kita munculkan dalam hidup. Terlebih kita memunculkan keyakinan tersebut wajib dalam agama, namanya iman. Lihat pada surat Al-Imran ayat 26, ayat yang sudah kita hafal, Pak. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tazi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Qulillahumma malikal mulki, katakan wahai Muhammad, aku adalah raja di raja, pemilik alam semesta ini. Tu'til mulka man tasha, mudah bagi aku untuk memberikan nikmat kepada hamba-hambaku apapun yang dia inginkan. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha, dan mudah bagi aku untuk mencabutnya, Pak. Iya. Maka yang namanya kekuasaan, apakah nanti besok presiden, siapa presidennya, sudah Allah tetapkan di Lauhil Mahfuz. Betul ya? Pilgub, pilkades, pilkada, sampai pilkoplo, gitulah kira-kira ya. Itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jodoh kita pun sudah ditetapkan oleh Allah. Rezeki kita pun sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bingung dalam hidup ini, Pak? Yang perlu kita persiapkan adalah jalan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala.
tidak sedikit di antara kita yang banyak mempersiapkan bagaimana hidup yang baik, bagaimana hidup yang baik, bagaimana hidup yang baik. Ia tidak pernah berpikir bagaimana mati yang baik. Betul ya? Bagaimana nanti saat mati kepulangannya ke akhirat baik, bagaimana itu? Nah inilah Pak. Maka jamaah yang dirahmati Allah, bekal iman. Nah ketika kita memiliki bekal iman, ujian masalah kehidupan itu akan dimudahkan karena itu janji Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dirahmati Allah, di kesempatan berbahagia ini kita akan mengupas ini. Iya. Menjemput sejuta keajaiban dalam hidup. Apapun masalah hidup kita Pak, dari yang namanya sakit pun banyak macamnya, jantung, liver, ginjal. Masalah finansial Pak, ya, hutang kita dengan orang lain, cicilan mobil kita Pak belum lunas sampai sekarang, sisa 4 tahun 11 bulan lagi, Masya Allah, berarti baru kemarin ngambilnya dia. Belum masalah ada anak yang nakal, belum punya masalah orang tua, belum dengan masalah family, pasangan hidup kita Pak. Mustahil hidup kita tanpa masalah. Tapi Allah tidak pernah memberikan masalah kecuali Allah berikan pula solusinya. Seperti halnya mustahil bagi seorang yang membuat gembok Pak, yang menciptakan gembok. Mustahil bagi orang yang menciptakan gembok, yang membuat gembok tanpa kuncinya Pak. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala, mustahil bagi Allah membiarkan hamba-hambanya punya banyak ujian dan masalah kecuali Allah memberikan solusinya. Begitu ya. Maka kita lihat Pak, kita sudah punya nih juklak dan juknisnya, petunjuk pelaksana dan petunjuk teknisnya itu sudah ada Pak. Namanya Al-Quran dan Sunnah. Mau seperti apa kita masalah hidup ada dalam Al-Quran Pak. Masalah belum punya anak, dialah Nabi Allah Zakaria pada ayat 79 sampai 80. Wa Zakaria iznada rabbahu rabbi la tazarni fardan wa anta khairul raziq wa anta khairul warisin. Wahai Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah berpuluh-puluh tahun berharap kepada Engkau, bahkan mendoa untuk dihadirkan buah hati ya Allah sebagai pewaris dakwah, pewaris kebaikan-kebaikan sepeninggalan aku. Ini Pak, mohon maaf, di titik ini kita harus paham Pak, untuk minta itu cara mintanya dan konten memintanya harus bagus. Ya, harus bagus Pak cara mintanya, jangan ujuk-ujuk minta walaupun bagi Allah nggak masalah, tapi itu bagian daripada adab dan percepatan kita mendapatkan jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Mohon maaf, Anda datang ke rumah saya Pak minjem uang, ya Ustaz Zainal, saya minjem uang Ustaz, ya kira-kira 5 juta lah untuk persiapan besok tahun ajaran baru. Sebetulnya saya juga punya tanah 10 hektar, punya ruko ada mah 5 ya. Kemudian isi saya juga ada punya emas, kira-kira ada mah ya 3 kilo ada emas. Tapi karena mungkin saya mendesak, saya minjem uang sama Anda 5 juta. Kira-kira saya kasih enggak Pak? Enggak. Saya bilang ya jual lah gitu ya. Dia memohon kepada seseorang tapi tidak merendah Pak. Betul ya. Tapi kalau ada orang datang mengatakan sambil memuji-muji, beda. Pak Haji, saya datang ke sini silaturahmi, demi Allah, niat pertama silaturahmi, yang kedua minjem uang Pak Haji 5 juta. Mohon maaf nih Pak Haji di sini adalah orang yang dermawan. Masjid itu karpetnya dari Pak Haji, sound systemnya pun Pak Haji, santunan yatim piatu bulan Muharram Pak Haji semua di sini.
Saya minta tolong Pak Haji, saya nggak punya apa-apa, mohon maaf banget ini. Adalah sedikit dagangan saya, tapi hasilnya nggak banyak. Bisa nggak bantu kami Pak Haji? Ngomongnya enak Pak. Adab dalam memintanya enak. Maka Nabi Allah Zakaria cara mintanya bukan ya Allah kasih anak ya Allah, pengen banget punya anak ya Allah, bukan itu kontennya Pak. Konten daripada doa Nabi Allah Zakaria adalah ya Allah sepeninggalan aku nanti siapa yang mendoakan aku. Cakep. Bukan sekedar punya anak, sepeninggalan aku nanti ya Allah siapa yang melanjutkan misi kebaikan ini, siapa yang melanjutkan dakwah ini ya Allah, kecuali anak ya Allah, anugerahkan kepada kami pelanjut dakwah ini. Beda Pak, hanya sekedar minta anak dengan cara memohon kepada Allah agar diberikan pelanjut dakwah. Beda Pak, begitu ya. Ini Masya Allah Pak. Rupanya ada seorang hamba yang gak punya anak. Nah kok bisa Allah berikan anak? 4 hal. Cepatlah kita nih. 4 hal pintu pembuka keajaiban dalam setiap masalah-masalah hidup kita. Yang pertama adalah insyirahus sadr, lapang hati, legowo. Langkah pertama seorang hamba ketika ada masalah, apapun masalahnya Pak, bukalah hati kita untuk menerima dulu. Jangan ngeyel, jangan ngambek, jangan buruk sangka kepada Allah. Kun abdan wala takun robban. Jadilah kita hamba, jangan menjadi Tuhan Pak. Yang namanya karyawan sama atasannya dia pasti nurut. Pak, Anda hari ini tugas di Banten, berangkat jam 7 ya, di sana sudah minimal jam 11 sudah sampai. Setelah itu Anda berangkat ke Lampung, setelah itu langsung ke Medan ya, ini SPJ-nya ya, kemudian ini ada tiket pesawatnya, kalau nanti harus naik pesawat enak Pak, siap. Mengapa? Karena Anda karyawan. Tapi kalau kita ngatur atasan, kita bukan karyawan Pak. Sama halnya ketika kita menjadi hamba, hamba itu siap menerima perintah dari Allah. Abdullah, hamba. Ketika kita dinyatakan oleh Allah sebagai hamba, maka harus menerima konsekuensi semuanya. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kami uji engkau wahai manusia dari baik dan buruknya, dari kaya dan miskinnya, dari lapang dan sempitnya, dari sehat dan sakitnya. Ujian semuanya Pak. Artinya apa? Jangan hanya sekedar menerima yang enak-enak saja dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengen kita hidup sehat terus, enggak mungkin. Sesekali kita sakit Pak ya. Kita harus menerima hal-hal yang maaf buruk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Agar kita Pak merasakan bahwa ada Allah dalam hidup ini, ada yang lebih kuat, ada yang lebih kuasa, ada yang lebih hebat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak yang pernah naik pesawat, ada yang namanya turbulensi, betul ya? Dimana pesawat itu melewati ruang hampa udara. Ada yang 20 meter, ada yang 30 meter. Kami merasakan dari Medan ke Aceh turbulensi 50 meter Pak. Masya Allah. Allahu Akbar, astagfirullah, astagfirullahaladzim. Itu seisi pesawat istighfar semuanya. Seisi pesawat berzikir semuanya. Maka kalau Anda dapatkan Pak black box itu ya, itu kotak yang ditemukan di dalam pesawat saat tenggelam, saat pecah di atas, itu isinya adalah kalimat zikir semuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Betul Pak. Kenapa? Karena Anda di titik
rendah Pak, nol. Kita tidak punya daya upaya. Allah kembalikan kita ke titik nol, set itu, agar kita Pak bergantung kepada yang maha kuat, bahwa kita lemah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beda Pak dengan orang yang punya jabatan tinggi, punya kekayaan, harta banyak, itu susah untuk zikir, nggak terpesona dengan sholat berjamaah di masjid, nggak ada empati dengan fakir miskin. Kenapa? Karena hidupnya di atas Pak, tidak pada titik rendah, merasa punya, merasa banyak, merasa punya kuasa. Maka Allah jadikan Pak menjadi titik yang terendah, boom, kecelakaan, amputasi 2 kakinya Pak, masuk ruang ICU. Dokternya memanggil istrinya, ibu mohon maaf, ini terjadi benturan di kepala, tingkat keselamatannya 100% mungkin tidak bisa, hanya 30%, itu pun kalau dibantu dengan doa. Mohon maaf, mungkin maaf ibu, mungkin hanya 9 bulan ini jatah umur bapak. Apa yang terjadi Pak? Boom, posisi yang rendah. Di titik itulah kita mengatakan Allahu Akbar, astagfirullah, la haula wala quwwata illa billah. Ini yang dikatakan oleh Nabi Musa, Rabbi shrah li sadri. Semakin kita Pak ada di titik terendah, semakin kita kuat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin Anda sering sujud, semakin kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka jangan pernah buruk sangka ketika Allah uji kita dengan ujian yang hebat Pak. Itu cara Allah mengembalikan hati kita langsung cepat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percepatan untuk mendekati Allah Pak. Ya, menangis kita tuh, air mata meleleh membasahi sejadah di tengah malam, tangan gemetaran, ya Allah, KPK datang besok, ya Allah. Ada isu bahwa saya menggelapkan dana, ya Allah, padahal bukan saya, ya Allah. Di tangan gemeter nih Pak, betul, bibir pucat, makan tidak enak. Di titik rendah Allah balikan kita Pak, agar kita kembali kepada Allah. Nah, orang-orang yang pasrah Pak dengan cara Allah, Allah suka tuh. Aku serahkan kepada Engkau ya Allah. Itulah Nabi Musa. Nabi Musa menyerahkan kepada Allah, harus berhadapan dengan Fir'aun. Fir'aun raja yang zalim Pak, kekayaannya antara timur dan barat, jahatnya luar biasa, bengis. Kalau nggak suka dengan rambut seseorang, itu bukan disuruh untuk nyisir. Fir'aun mengatakan, wahai Algojo, saya nggak suka nih rambut si fulan itu, tolong pisahkan kepala dari tubuhnya. Nggak suka dengan rambut, disuruh penggal lehernya Pak. Kita kalau ngelihat teman rambutnya acak-acak, kan apa yang kita perintahkan? Sisirnya, ayo sisir yang rapi. Fir'aun zolim Pak, luar biasa itu. Maka Nabi Musa ketika berhadapan dengan Fir'aun, apa kalimatnya? Rabbi shrah li sadri, lapangkan hatiku ya Allah, agar siap menerima ini semua. Pak, kalau hati kita wadahnya luas Pak, ya kita pernah sampaikan tuh, kalau wadahnya luas, gampang menerima ujian-ujian, melapang hati, senyum, masih bisa senyum. Tapi kalau hati kita sempit, ya jangankan ujian orang Pak, cibiran tetangga, bulian teman, itu bisa menjadikan kita terpuruk itu. Betul ya? Gelas berisi air ditaruh 2 sendok garam, apa rasanya? Asin. Tapi kalau 1 danau dituang 2 sendok garam, nggak asin Pak. 1 danau dituang 2 ember garam, nggak asin. Mengapa? Wadahnya luas. Hati kita mengapa tidak baperan Pak, dibully, dicaci maki? Karena luas hati kita. Nabi Muhammad SAW
disebut la majnun, wa innaka la majnun, engkau Muhammad engkau gila, tukang sihir, raja hoaks, pembohong. Baper beliau enggak, karena hatinya luas. Allah sudah lapangkan hatinya pada ayat alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Wahai Muhammad, bukankah aku telah lapangkan hatimu? Maka cara untuk mendapatkan keajaiban dalam setiap masalah hidup kita adalah perbanyak Pak lapang hati dalam setiap masalah hidup. Keluar habis sholat Jumat sendal hilang, kalau memang takdirnya hilang ya sudah selesai Pak, nggak harus ngambil yang baru punya orang lain. Ini mohon maaf nih, gara-gara ngedengar pengajian ya, ambillah yang bagus, buanglah yang buruk, begitu ya. Maka kita cari pas sendal yang bagus itu ya. Masya Allah, dapat berita Pak, subhanallah, kecelakaan anak, menangis kita. Kalau hati lapang, dia katakan emang ujian ya Allah, ujian, selesai. Saya punya guru di Mesir Pak, jamaahnya membludak banyak, ngaji dengan kitab, sedang menikmati pengajian, datang kertas Pak, secari kertas, dilipat kertas itu tuh ya, lalu dibuka oleh seorang syekh, terdiam sebentar dia, lalu dia masih menyelesaikan pengajiannya, tidak berkurang dari warna wajahnya. Masya Allah, jamaah senang dengan pengajian syekh ini Pak. Setelah selesai, beliau pamit kepada panitianya. Biasanya ya silaturahmi, makan snack, minum dan sebagainya. Tapi tumben dia langsung pulang Pak. Mohon izin panitia, pamit ya pulang ke rumah, ada urusan. Dia pulang ke rumahnya, kertasnya tertinggal Pak, kertasnya tertinggal, dibuka oleh panitia, kaget luar biasa. Apa isi kertas itu? Isi kertas itu dari istrinya. Istrinya ngirim kertas Pak, surat di kertas, ayah cepat pulang ke rumah anak kita yang tadi sakit parah, sekarang sudah meninggal dunia. Masya Allah. Ia tidak menghentikan pengajiannya, ia tidak mengatakan jamaah berhenti semuanya, anak saya meninggal dunia, saya pulang dulu. Enggak Pak. Betapa luas hatinya. Masalah besar bom dalam hidupnya, anak yang meninggal tidak menjadikan pengajian batal Pak. Sudah takdir Allah datang kepadanya, anaknya wafat, dituntaskan pengajiannya, lalu ia pamit. Itulah hati yang lapang. Maka orang-orang beriman jamaah wajib melapangkan hati. Apapun masalah hidup, lahiran anak kita, anak kesekian, maaf, cacat, kakinya kecil, tangannya kecil. Siapa yang pengen punya anak cacat? Siapa yang berpesan orang tua punya anak lumpuh? Siapa yang bercita-cita punya anak hidrosipalus? Siapa yang berkeinginan punya anak Down syndrome? Siapa yang berharap punya anak autis? Nggak ada Pak yang pengen. Tapi kalau hati kita sempit dan tidak mau melapangkannya, demi Allah tidak akan pernah selesai urusan itu. Yang muncul hanyalah mengeluh, 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 mengeluh. Betul ya? Dan keluhan kita tidak mendatangkan jawaban yang baik. Yang kedua, agar kita mendapatkan solusi dari masalah dan bagaimana Allah memberikan keajaiban Pak, keajaiban dalam hidup kita. Yang kedua jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-iktsar bid-du'a wal istighfar, memperbanyak doa. Ad-du'a silahul mu'min, doa itu senjatanya orang yang beriman. Anistaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Kata
Kata Allah, perbanyak istighfar. Kenapa? Karena rahmat Allah tertutup, Pak. Kenapa kita banyak masalah dan masalah tidak selesai? Karena Allah tutup rahmat-rahmat pertolongannya. Ya, yang menjadikan kita, Pak, yang menjadikan kita tidak diselesaikan masalah hidup karena dosa. Betul ya? Karena dosa. Ini ada gelas terbuka, Pak, akan dituang dengan galon, ya, dengan ceret, Pak. Sebanyak apapun Anda tuang air, kalau ada penutupnya maka tidak akan bisa masuk air itu. Tapi kalau terbuka tidak ada penutupnya, maka air itu akan masuk ke dalam gelas. Apa artinya? Penutupnya itu adalah dosa-dosa. Jamaah yang dari Allah, perbanyak istighfar. Man lazamal istighfar ja'alallahu likulli dhikin makhraja. Yang melazimkan istighfar, maka Allah akan bukakan pintu-pintu kesulitannya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka, Pak. Perbanyak istighfar. Gampang, Pak, masalah hidup aja. Puluhan, ratusan, ribuan kali istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ada teman kami, Pak, di Bekasi, jenguk anaknya di pesantren Kediri, menginap semalam, jam 5 subuh pamit dengan anaknya pulang, mau naik kereta, keretanya jam 7, maka berangkat suami istri dengan anaknya naik mobil online, Pak, ya, sebutlah gokar, itu menuju stasiun. Jaraknya paling setengah jam, Pak. Masya Allah, nggak taunya macet tuh jalanan. Luar biasa itu, macet, Masya Allah. Apa yang dilakukan? Ya Allah, jam 7 kurang seperempat masih belum sampai, Pak, stasiun. Apa yang dilakukan? Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Suami istri dikatakan sama suaminya, perbanyak istighfar, mah. Ayo istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah, terus istighfar. Lalu istri mengatakan, Pak, ini gimana kalau telat ini, Pak? Kita harus nginep lagi dan kita harus beli lagi tiketnya angus. Ya sudah, serahkan kepada Allah. Tawakal tadi, poin yang pertama. Yang kedua, perbanyak istighfar terus. Dan hebatnya jamaah yang dari Allah Ta'ala, sampai stasiun jam 7 seperempat, lemes badan. Tapi karyawan di stasiun mengatakan, Bapak Ibu ke Bekasi ya? Iya, Pak, ini keretanya belum jalan, ada sedikit masalah, ayo 5 menit lagi berangkat, ayo, masih ada. Masya Allah, rupanya datang tuh pertolongan Allah, Pak. Allah tahan tuh keretanya, jangan jalan dulu, ada hambaku yang beristighfar, Pak. Luar biasa. Logika mengatakan gak sampai, Pak. Udah lepas, hilang tuh tiketnya, besok aja, logika. Tapi istighfar membuka setiap kesulitan menjadi mudah, Pak. Itulah keajaiban. Begitu ya. Tinggal 2 lagi, waktu nggak mencukupi, insya Allah lain waktu kita akan kupas. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.